Terima kasih Teda dan Iya, teman-teman Bang. semua. Suara saya apakah cukup terdengar dengan jelas? Iya, Bang, terdengar dengan Oke, jelas. terima kasih. Oke. Baik, Em, boleh minta bantuan siapa ya? Bu Calvin kah yang akan membantu dengan slide atau ya, terima kasih. Oh, Bang Andrew, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Baik, Em, saya undang kita berdoa bersama ya, kita minta Roh Kudus menolong kita untuk memahami bagian ini. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam sorga, kami sangat bersyukur ini kesempatan yang indah bisa bersama belajar memikirkan tentang anak-Mu, Kristus, yang Kau kasihi dan telah menjadi pusat di dalam kerinduan hati-Mu, kami boleh mengenalnya. Bapa, kami bersyukur bahwa di dalam pengenalan kami akan Kristus, ada banyak hal yang kami justru mengalami kebingungan pada saat yang sama, namun kekaguman pada saat yang sama. Karena dia bukan saja mati buat kami, ia bukan saja menjadi pemandu hidup kami, tetapi kini ia sudah hadir dalam hidup kami. Ia ada di dalam hati kami, di dalam diri kami, di dalam roh kami, dan karena itu keseluruhan hidup kami kini digerakkan olehnya, dan hidup kami betul-betul adalah hidup di dalam dan oleh Kristus sendiri. Ini satu hal yang besar yang mungkin membutuhkan seumur hidup untuk kami boleh memahami dan menghidupinya di dalam hidup kami. Tolong kami semua di sini untuk belajar bersama. Tolong Roh Kudus-Mu menuntun kami memikirkan hal ini bersama di dalam waktu yang terbatas ini. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, memohon tolongan-Mu ya Bapa untuk bisa memikirkan hal yang baik, dan coba membagikan, dan juga terbuka kalaulah ada hal yang baik yang juga kami bisa bersama pelajarin pada sore hari ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya coba set dulu waktu saya, kalau nggak nanti saya kebablasan ini. Saya mungkin butuh waktu sekitar, semoga tahan ya, 40 menit dulu ngobrol, tapi ya boleh bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Nanti setelah itu kita akan ada tanya jawab. Jadi 40 menit mungkin semacam apa ya, pemaparan begitu. Nah, tapi selama proses kita belajar bersama, silakan kalau ada pertanyaan bisa diketik di bagian chat room, ataupun nanti setelah selesai materi ini atau topik ini kita bisa ngobrol juga dengan membuka mic. Baik, pertama sangat berterima kasih untuk kesempatan bisa membagikan tentang satu topik yang sangat penting ya. Maksud saya sebenarnya memikirkan tentang Kristus itu aja itu sudah membuat hati kita itu begitu hangat, begitu senang gitu ya, begitu bersukacita ya, begitu terinspirasi gitu. Dan aku harap tuh aku dan kita semua punya getar itu ya, ketika kita memikirkan dia, memanggil dia, berelasi dengan dia, ada satu perasaan yang membuat kita itu begitu mendalam di dalam level pengenalan kita akan dia. Nah, ini ayat yang sebenarnya sudah sering kita dengar, dan aku mau berterima kasih kepada teman-teman di sini karena lewat kesempatan ini aku mencoba untuk melihat kembali bagian ini, dan sebenarnya malah dituntun untuk melihat kitab Filipi secara keseluruhan. Karena memang bagian ini hampir akan agak sedikit kabur gitu, atau gelap atau samar-samar kalau nggak melihat ujungnya begitu. Nah, nanti kita akan ngobrol tentang hal itu lebih jauh.
Dan apa ya? Aku juga mau bilang begini. Aku belum kenal semua di sini, tetapi aku bersyukur bahwa di dalam keluarga atau komunitas apapun namanya Navigators ini sebenarnya ada banyak apa ya hal yang aku tangkap tentang relasi dengan Kristus, koneksi dengan Kristus, hidup di dalam Kristus itu justru melalui kesaksian dari orang tua sebagian teman-teman di sini gitu. Ya, jadi saya sebenarnya udah kenal sebagian dari para youth ya, pemuda di sini tuh sejak mereka kecil sebenarnya gitu ya, karena diajak apa ya acara sama orang tuanya, nggak tahu mungkin dipaksa kali ya waktu itu ya. Anyway, kenal gitu ya sedari kecil gitu ya. Jadi seangkatan kayak Soko, Grace, Timothy, ya, Teda, dan lain sebagainya. Saya cukup mengenal dan saya bersyukur bahwa melalui orang tua kalian gitu ya, tentu di dalam teman-teman di sini mengenal mereka dengan lebih baik, di dalam kelemahan dan keberadaan mereka, mereka telah menjadi berkat dan menyaksikan Kristus yang ada di dalam mereka. Aku mau memulai dengan itu. Nah, oke, kita pindah ke slide yang berikutnya. Tadi udah diperkenalkan sedikit tentang komunitas Pancoran, gitu ya. Nah, ini kami ada 7 keluarga. Nah, di sini masih 6. Ada 1 keluarga yang bergabung, keluarga Mamesah, tapi waktu sudah pandemi jadi tidak ada di foto ini. Ini pasti masa sebelum pandemi ya, kelihatan ya, nggak pakai masker dan sebagainya. Bahagia banget. Ini saya biasa bilang ini jemaat Pancoran gitu, jemaat Pancoran gitu ya. Jadi kita ada 7 keluarga dengan kampus yang beragam asalnya gitu ya, alumni dari berbagai kampus, dari ITB kebanyakan, dari UI kebanyakan, ada dari Unpar, ada ITENAS, ada apa lagi? Ya, kurang lebih itu. Nah, saya yang berdiri nomor 2 dari sebelah kiri, kemudian istri saya yang di tengah, Yeni, dari kiri nomor 4. Nah, kemudian anak saya itu 2 di bawah dari kanan nomor 1 dan nomor 2, Abigail dan Joanna. So, kita saling memperhatikan, saling mendukung satu dengan yang lain, saling menerima. Ini satu hal yang saya rasa menjadi satu tempat di mana Kristus menjadi lebih hidup lagi dan kita mengekspresikan Kristus menjadi lebih nyata lagi. Ini komunitas Pancoran, Pancoran ya dari namanya, ini satu daerah di Jakarta Selatan, mungkin buat teman-teman yang mungkin belum familiar. Pancoran, Kalibata, itu ada di daerah Jakarta Selatan. Kami belajar firman, kami bisa bicara tentang kehidupan, tentang anak-anak, tentang pekerjaan, keluarga besar semua yang relevan. Kami bisa janjian, bepergian bareng gitu ya. Itu yang kami lakukan. Oke, itu komunitas Pancoran. Sekarang kita pindah ke slide yang berikutnya. Nah, biasanya kita selalu ini ya, apa namanya, untuk bisa tahu apa ya, isi pembicaraan atau isi surat atau isi berita, kita mesti tahu konteksnya gitu. Nah, orang kalau yang suka eksposisi banget, konteksnya apa nih gitu ya, wah itu bisa dibahas cukup panjang nih. Tapi saya selalu pakai 3 poin aja lah, ya. Jadi supaya kita nanti akan lebih banyak diskusi. Nah, surat ini ditulis waktu Paulus ada di penjara. Ya. Jadi ini bukan waktu Paulus baru pertama kali ketemu Tuhan Yesus, bukan waktu Paulus apa namanya memberitakan Injil kemana-mana dengan leluasa, tapi ini di penjara. Nah, memahami konteks ini kita akan dapat apa ya semacam nuansa atau emosi yang tercurah gitu. Beberapa theologian sedang menebak, ini surat ditulis di
mana saja. Ada yang bilang ada di Efesus dan lain, ada satu lokasi lagi. Tapi mereka lebih sepakat ini ditulis waktu Paulus ada di penjara Roma karena Injil. Nah, dia akan di pasal 1 berulang-ulang dia bilang bahwa dia di penjara itu karena Injil. Nah, kalau kita bicara tentang Injil, sebenarnya kita bicara tentang Kristus sendiri gitu. Kristus sendiri. Jadi hidup karena Kristus dia di penjara. Nah, saya bayangkan kalau orang ada di dalam masa krisis atau di dalam penjara atau yang paling titik terendah dalam hidupnya, itu beberapa pikiran yang sangat sangat mendalam itu muncul di sana, gitu. Teman-teman kalau ketemu orang yang mengalami keadaan yang sangat genting dalam hidupnya, titik terendah dalam hidupnya, teman-teman akan bisa melihat seringkali kalau mungkin dalam konteks Paulus satu intisari dari kehidupan dan kematian, mungkin gitulah, mungkin lebih banyak tentang kehidupan, gitu. Jadi ini konteksnya. Berikutnya ini surat ditulis kepada jemaat Filipi. Nah, jemaat Filipi ini adalah jemaat pendukung pelayanan Paulus. Itu sebabnya di pasal 4 nanti dan di pasal 1 juga, di pasal 1 dan pasal 4 di bagian pembukaan dan di bagian penutup itu Paulus memuji komitmen kesetiaan dari jemaat Filipi di dalam mendukung pelayanan dia. Mendukung secara bukan saja secara rohani ya, maksudnya secara mendoakan gitu ya, atau memberikan penghiburan, tetapi juga secara jasmani. Jadi mereka mengumpulkan materi, dana untuk mendukung pelayanan Paulus gitu. Jadi sangat berterima kasih, dan Paulus juga menuliskan surat ini untuk mendorong mereka semakin satu, unity gitu ya. Mereka hidup di dalam kerukunan, di dalam kesatuan. Mereka juga diminta untuk hidup sebagai orang yang berbeda pada waktu itu ya. Beberapa hal yang mereka mesti lakukan atau tunjukkan hidupnya. Yang terakhir, ini surat yang cukup surat seperti surat penggembalaan ya. Jadi berisi pengajaran yang cukup cukup lugas, cukup jelas, tidak perlu penafsiran yang terlalu mendalam, bukan seperti kitab Roma misalnya, gitu ya. Jadi prinsip-prinsip dibagikan dengan jelas, hopefully, dan kemudian ada beberapa panduan praktis di dalamnya. So ini surat seperti tentang kalau buku itu tentang Christian life lah, kehidupan seorang yang sudah ada di dalam Kristus. Nah, ini konteks surat Filipi. Nah, kita akan lihat lebih jauh kedalamannya dengan melihat beberapa ayat, tapi sebelumnya saya mau sampaikan beberapa hal yang sebelum kita belajar lebih jauh. Di slide berikutnya beberapa hal yang coba saya pikirkan gitu ya sebelum membagikannya. Selanjutnya, next. Kasih. Kalau suara saya nanti misalnya hilang atau bagaimana, tolong beritahu ya, karena saya nggak melihat teman-teman dan nggak tahu seperti apa. Oke, baik Bang. Oke, terima kasih. Hidup adalah Kristus. Nah, ini satu pernyataan yang sangat sangat dalam gitu. Hidup adalah Kristus gitu. Jadi kalau kita melihat di Filipi 1 ayat 21 tadi begini, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan kemudian setelah itu Paulus menjelaskan dia ada di dalam kebimbangan nih. Aku suka banget kalau aku sekarang mati dan bertemu dengan penciptaku, dengan orang yang telah mengasihiku, kekasih jiwaku. Bahkan kalau versi The Message itu dibilang kehidupan yang jauh lebih kaya, lebih baik gitu. Tetapi kalau Tuhan tidak mengizinkan, biarlah hidup dia adalah Kristus gitu. Gitu ya. Adalah baik dia tinggal bersama dengan orang-orang yang ia layani, jemaat Filipi termasuk,
untuk menolong mereka dan sebenarnya menghasilkan buah. Gitu. Nah, topik hidup adalah Kristus ini sebenarnya topik yang sangat signifikan gitu. Jadi ini merupakan topik yang kalau kita mengenal dan mendalaminya, kita akan menemukan arah yang yang lebih baik lah, lebih baik memandang kehidupan ini gitu. Karena begini, begitu kita, maaf ya kalau kita bicara tentang kematian kan sebuah kepastian ya. Keuntungan itu betul karena kita sudah ada di dalam Kristus itu, kita nggak ada kehilangan apa-apa gitu sebenarnya. Gitu. Hidup kita sudah bersama dengan Kristus. Kalaupun kita meninggalkan dunia ini, kita bersama dengan Kristus gitu. Jadi sebagai orang yang sudah mengalami penebusan, kita tuh adalah orang-orang yang nggak mengalami kerugian sama sekali gitu. Nah, tentu bagian hidup inilah yang Paulus ingin bahas di sini lebih jauh dalam. Tadi saya suka dengan ilustrasi yang dipakai oleh Bu Jerry tadi. Sebenarnya hidup kita ini pun pendek sekali. Nanti saya coba jelaskan di bagian yang lain ya. Pendek, tapi ini pun bisa sangat indah ketika kita melakukannya bersama dengan Kristus. Kemudian yang saya bagikan nanti itu bersifat apa yang aku ketahui saat ini gitu ya, akan terus berkembang gitu ya, sebuah perjalanan seumur hidup. Kemudian senang juga kalau nanti kita ada kesempatan belajar bersama. Jadi kalau teman-teman ada pikiran baik atau gagasan baik tentang hidup di dalam Kristus atau hidup adalah Kristus, itu bagikan aja, nggak selalu melulu tentang pertanyaan gitu ya, tapi bisa sebuah inspirasi atau komentar dan sebagainya. Nah, saya bilang ini akan berhasil pertemuan kita hari ini kalau sebenarnya itu kita semakin melihat Kristus itu adalah pribadi yang indah, yang harta yang terindah, yang kita miliki, dan itu membuat kita semakin menghargainya dan bersyukur karenanya, dan melihat bahwa ialah yang sebenarnya memampukan kita menjalani kehidupan ini gitu. Sebab hidup itu sendiri adalah Kristus gitu. Nanti kita akan lebih jauh berbicara tentang hal itu. Nah, setelah itu adalah kita semua di sini tetap, mungkin ada yang memulai, saya rasa mungkin nggak memulai ya, melanjutkan perjalanan ini gitu. Perjalanan untuk hidup yang adalah Kristus ini. Jadi nggak berhenti di sini gitu. Kita berhenti di sini merasa udah wisuda gitu ya, lulus, kayak kita ngambil mata kuliah udah dapat A, udah gitu ya. Nggak, tapi ini sebuah proses yang berkelanjutan. Kemudian ini 60 menit terakhir, jadi waktu ini tuh sebenarnya sangat pendek sekali gitu ya. Sangat pendek untuk betul-betul menghayati tentang topik ini gitu. Nah, berharap kita setelah ini melanjutkan kehidupan kita bersama dengan Dia sampai kita betul-betul mengalami hidup adalah Kristus ini semakin ditambahkan pengertian kita dari waktu ke waktu melalui hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Oke, next. Nah, ini ada satu quote, mungkin teman-teman pernah dengar ini, only one life, it will be past, only what's done for Christ will last. Jadi, dulu waktu saya terlibat di dalam pelayanan gereja, waktu saya sekolah, dan sebelum pelayanan itu kita kayak punya tradisi lah. Nah, itu teman-teman yang pelayanan waktu itu biasanya tangannya saling dikompakin sebelum mulai ya. Bukan dikompakin apa sih? Di tengah gitu. Nah, terus dia bilang, only one life, it will soon be past. Well, be past, only what's done for Christ will last. Gitu. Ini sebenarnya belakangan saya tahu kata ini diambil dari seorang misionaris namanya Charles Studd. Nah, Charles Studd ini adalah salah satu dari
namanya dulu Cambridge 7. Jadi ada 6 mahasiswa atau lulusan Cambridge University dan satu lagi dari Royal Military. Jadi mereka dikirim ke China membantu Hudson Taylor waktu itu melayani China gitu. Jadi mereka menyerahkan diri mereka menjadi utusan misi di sana gitu. Mereka punya pendidikan yang sangat bagus gitu ya. Waktu itu siapapun yang sekolah di Cambridge pastinya waktu itu punya karir yang baik. Dia seorang pemain kriket. Nah, kalau teman-teman sekolah di Inggris atau di negara Commonwealth itu suka nonton kriket, dia pemain kriket juga. Pada akhirnya mereka ada 7 orang ini menyerahkan dirinya untuk kemajuan Injil di China waktu itu. Nah, betul hidup kita hanya sekali. Ya mungkin kalau menjadi Lazarus boleh 2 kali ya. Ya. Hidup ini hanya sekali dan berlalunya itu sangat cepat. Kita nggak tahu kapan waktu kita. Pandemi ini mengajari kita bahwa lebih lagi hidup ini tidak bisa kita kendalikan gitu. Bagian firman Tuhan lain cerita bahwa hidup ini seperti uap, gitu ya. 3 detik hilang, gitu ya. Seperti bunga di padang, segar di pagi hari, kemudian layu di sore atau mungkin besoknya atau bulan depan gitu. Nah, sekali lagi kalau kita bicara kenapa sih hidup dibilang sangat pendek, iya kayak hidup itu sebenarnya kalau di lintasan waktu itu seperti dot gitu aja. Kalau di dalam kacamata kekekalan gitu. Jadi kekekalan, kemudian kita lahir sampai hidup, selesai kekekalan. Jadi kalau rentang waktunya kita bicara kekekalan, emang waktu hidup kita yang kalau Tuhan berkenan 70 tahun, dan seterusnya gitu ya, itu memang singkat sekali. Nah, apa yang harus kita perbuat gitu di dalam hidup yang Tuhan berikan? Nah, waktu Paulus menuliskan di penjara, dia bilang, kalaupun aku hidup, maka hidupku harus berbuah. Nah, gitu. Nah, jadi mulai dapat kelihatan clue-nya nih, bahwa yang dimaksud dengan hidup adalah Kristus itu adalah hidup yang menghasilkan buah. Nah, hidup yang sebenarnya konteks yang mau lebih besar dibilang hidup di pasal 1 dibilang advance the gospel, memajukan Injil gitu. Well, dalam bahasa aku mungkin aku akan memparafrase yang memajukan Kristus itu bisa dilihat, dinikmati, dikenal, diterima, dan semuanya gitu ya. Itulah. Nah, kita akan hanya fokus di kitab Filipi ini karena akan ada banyak aspek kalau kita bilang hidup yang berbuah, tapi at least Rasul Paulus menceritakan apa yang dia pikirkan tentang hidup yang berbuah. Oke, kita lihat satu demi satu ya. Next. Nah, di pasal 2 itu Rasul Paulus dengan gamblang memasukkan satu karakter yang sangat penting dalam kehidupan orang yang sudah ada di dalam Kristus, dan Kristus menguasai hidup mereka dan mengarahkan hidup mereka. Sangat mengagetkan sebenarnya bagiku, sangat intimidating, intimidatif bagiku dan mungkin bagi sebagian kita gitu, karena dia Rasul Paulus mengangkat satu area yang menjadi struggle bagiku dan mungkin sebagian kita, yaitu kerendahan hati gitu dan sikap melayani. Nah, di pasal 2 ayat 3 dikatakan di sana bahwa yang dibayangkan oleh Paulus adalah hidup yang tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia.
Sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ingat, ini surat kepada jemaat Filipi. Jadi sifatnya dibagikan kepada komunitas ya. Nah, dia membayangkan Paulus membayangkan bahwa hendaklah tiap-tiap orang itu mencoba memikirkan dan melayani satu dengan yang lain. Ini yang dimaksudkan dengan hidup yang berbuah itu, yang hidup adalah Kristus itu gitu. Nah, bahkan Paulus mengambil dan menjadikan kehidupan Tuhan Yesus sendiri gitu. Ya, kehidupan Tuhan Yesus itu seperti apa sih? Dia yang adalah Tuhan gitu ya, mau datang menghampiri kita, mengambil rupa menjadi seorang hamba dan mengasihi kita dan melayani kita. Nah, seperti itulah yang dibayangkan oleh Rasul Paulus gitu. Jadi ini tentang identitas kita yang utama, yaitu sebagai hamba. Metrik atau buah yang kelihatan dari hidup yang adalah Kristus, yaitu mereka bersedia mendahulukan orang lain lebih utama, memikirkan kebaikan orang lain lebih di depan gitu. Nanti akan kita lihatlah beberapa aspek praktisnya yang saya coba pikirkan gitu ya. Ini yang pertama dari pasal 2. Kita sekarang pindah ke slide yang berikutnya. Yang berikutnya adalah mengenal Kristus. Ini saya nggak bisa membayangkan bahwa hidup adalah Kristus, tetapi kitanya sendiri nggak attach dengan Kristus. Saya berbicara ini di dalam kelemahan juga, di dalam kelemahan untuk terus sedang berjalan mengenal Dia gitu. Nah, Paulus di sini menceritakan, dan mungkin ya di dalam jemaat itu ada orang-orang yang mungkin berpikir di dalam konsep memegahkan diri terhadap hal-hal yang menjadi kebanggaan orang pada umumnya. Nah, di ayat sebelumnya di pasal 3 itu Paulus menceritakan bahwa dia ini kalau untuk ukuran manusia gitu adalah orang yang layak membanggakan dirinya gitu. Dia seorang Ibrani, keturunan Benyamin, disunat pada hari ke-8, tentang melakukan hukum Taurat tiada bercela dan lain sebagainya begitu ya. Tentang penganiayaan kepada jemaat udah yang paling depan deh. Jadi kalau misalnya ada orang yang ingin bermegah dan menyombongkan diri tentang kredensial atau achievement, dialah gitu ya. Contohnya secara manusia. Tetapi ketika Paulus bertemu dengan Kristus, dia mengalami sebuah paradigma yang baru gitu. Paradigma yang baru gitu. Bahwa semua hal itu, semua yang dibanggakan itu menjadi tiada harganya dibanding pengenalan akan Kristus. Malah dibilang rugi lagi. Bukan hanya tidak harganya, bahkan bisa dibilang rugi, dianggap rugi karena Kristus gitu. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus gitu. Jadi ini kan yang disampaikan tadi, the very credential these people are waving around as something special, sesuatu yang wah ini kebanggaan aku nih adalah kebanggaan bisa beragam gitu ya. Mungkin karena pendidikan, karena latar belakang keluarga, karena profesi, karena achievement yang kita punya gitu ya. Jadi di sini seorang yang sudah mengalami itu dibilang dia buang, dia lemparkan itu seperti sampah gitu. Kenapa? Because of Christ. Ya.
Sesuatu yang dahulunya begitu penting, begitu berharga, sudah aku tinggalkan, karena sekarang aku sudah mendapati sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu mengenal Kristus gitu. Nah, ini mengenal Kristus ini satu topik yang lain lagi ya, yang akan lebih dalam lagi kalau kita punya kesempatan untuk ngobrol. I gave up all the inferior stuff so I could know Christ personally. Nah, teman-teman mungkin saya waktu merenungkan ini, saya menulis di Alkitab saya tulis gini, Tuhan, kalau ada sesuatu di dalam hidup saya yang membuat saya terhambat untuk mengenal Kristus, tolong diambil aja. Tolong diambil aja Tuhan. Apakah itu materi, apakah itu kesehatan, apakah itu, tentu aku ingin sehat ya, apakah itu hal yang aku banggakan, kalau itu menjadi penghambat aku mengenal dia secara personally, termasuk mungkin disiplin ibadahku bisa juga ya, gitu ya. Tetapi nggak bertemu dengan dan menangkap dia, itu silahkan diambil gitu, supaya mengenal dia dengan lebih dalam. Oke, itu mengenal Kristus. Kita ke yang berikutnya. Aku sisa 11 menitan lagi. Nah, memikirkan dan melakukan hal yang baik. Buah yang baik itu lahir dari pohon yang baik ya. Dan Paulus menyampaikan prinsip yang baik di sana. Gitu. Itu di pasal 4 ayat 8. Sebenarnya kalau kita ngelihat kitab Filipi, waduh banyak banget ininya lah, banyak banget ininya ya. Insight atau kebenaran yang bisa kita hidupi dengan begitu ini ya, begitu mendalam. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Gitu ya. Jadi mungkin kalau ada kata-kata yang lebih banyak lagi ini bisa gitu ya, ayatnya bisa panjang sekali, tapi inilah prinsipnya gitu. Apa yang baik, pikirkanlah itu, ya. Dan lakukanlah, put into practice, gitu ya. Jadi kita pikirkan dan kemudian kita lakukan. Yuk sekarang kita lihat bagian praktisnya gitu ya. Tadi kita udah melihat 3 bagian penting ya. Yang pertama tentang menjadi hamba, berarti kerendahan hati, ya. Kemudian melayani. Kemudian yang kedua tadi kita melihat tentang passion untuk mengenal dia dan melakukan hal-hal yang baik. Inilah hidup kita gitu di dalam hidup yang adalah Kristus. Kita pindah ke dalam praktiknya ya, supaya kita bisa terinspirasi. Karena ini yang saya tangkap aja. Silakan nanti teman-teman melihat dengan konteks sebagai siswa SMA, sebagai mahasiswa atau sebagai alumni baru gitu ya. Coba pikirkan hal itu. Ini saya pengen dengar juga. Silakan kalau nanti mau diketik praktik yang relevan dengan teman-teman. Oke, kita ke berikutnya, ke slide berikutnya. Nah, yang pertama itu bagi saya itu adalah hidup di dalam komunitas gitu ya. Jadi Pak Paulus mengharapkan jemaat Filipi. Jadi dibilang jemaat Filipi ya, itu hidup di dalam komunitas gitu. Jadi saya sedang sekali lagi tidak henti berkata kepada teman-teman semua di sini, hiduplah di dalam komunitas gitu ya. Baik selama kuliah atau sekolah dan sampai nanti berkarir dan kemudian mungkin kalau Tuhan panggil berkeluarga dan seterusnya, hiduplah di dalam komunitas di mana komunitasnya saling mengasihi, saling mengekspresikan
hidup di dalam Kristus, di mana kelemahan bisa saling diterima, keberadaan kita bisa saling diterima dan berkarya bersama gitu untuk kita maju mengenal Tuhan dan mengasihi Dia, kemudian mengasihi sesama kita gitu. Ya, di dalam pelayanan kita ada the core, nah, itu salah satunya ada love and grace expressed among us in community. Jadi sebenarnya orang-orang tanpa kita sadari memperhatikan hidup kita dan memperhatikan bagaimana kita berelasi di dalam komunitas. Hidup kita dipanggil untuk pergi keluar gitu, nah, tidak sendiri atau menyendiri ya. Sebagai bagian dari tubuh Kristus, kita bekerja dan bergerak bersama gitu. Kristus yang ada di dalam kita, di dalam tiap kita itu akan menjadi kelihatan lebih jelas dan lengkap ketika kita ada di dalam komunitas. Karena di sana kelihatan bahwa tiap orang memiliki peran yang berbeda-beda. Saya bagikan hal ini juga di dalam pertemuan beberapa seminggu sebelum kita melayani bersama hari ini, bahwa di dalam pelayanan rally NEF ini, pembicara ya bukanlah orang yang paling utama gitu. Setiap orang memiliki peran dan bagi Kristus itu tiada bedanya gitu. Karena kita memerlukan semuanya. Ada yang menyampaikan pujian dengan indah, ada kesaksian yang membangun, ada yang menyambut di depan. Itulah hidup yang adalah Kristus. Kita pindah ke yang berikutnya. Nah, ini terhubung dengan Kristus secara terus-menerus. Teman-teman, aku harus mengakui ya, bahwa terhubung dengan Kristus setelah berkarir akan menjadi tantangan tersendiri, dalam artian begini, ada apa ya, ada mungkin juga nanti setelah berkeluarga begitu ya, mempertahankan hubungan itu menjadi satu apa ya, satu tantangan mungkin bagi sebagian kita karena tuntutan pekerjaan, kemudian tuntutan keluarga dan lain sebagainya. Nah, tetapi begini, yang saya coba mau katakan adalah kita nggak mungkin bisa semakin menghidupi hidup yang adalah Kristus itu kalau kita sendiri lepas dari Dia gitu. Dia adalah kita seperti apa namanya, cabang, ini adalah pokoknya. Dialah yang memampukan, dialah yang mengarahkan, dialah yang menginspirasi kita gitu. Nah, kalau kita tidak terhubung dengan Kristus sendiri, kita nggak tahu kita sedang digerakkan oleh siapa, kita sedang menghidup sedang hidup untuk apa begitu, gitu ya. Jadi dan apa ya, satu hubungan di mana kita merasakan bahwa Dia hadir dan kita membutuhkan Dia gitu ya. Dan itu bisa kita mulai di dalam kehidupan kita dengan kesadaran bahwa kita sudah ada di dalam Dia, Dia di dalam kita. Kita memulai dengan rasa syukur ketika kita bangun pagi, ketika kita sedang bekerja, ketika kita sedang bertemu dengan orang lain, bahwa Ia betul-betul sudah mengasihi kita, Dia sudah hadir di dalam hidup kita, dan sekarang memampukan kita untuk melakukan hidup yang Ia mau kita sedang jalani hari ini gitu. Nah, kesempatan untuk berdoa, membaca firman Tuhan, bersekutu, suatu kesempatan yang baik. Teman-teman bisa gunakan dengan cara yang teman-teman terbiasa,
atau mampu dengan waktu yang teman-teman sudah sediakan, ada satu dorongan untuk merasa terus terkoneksi gitu, terkoneksi dengan dia gitu. Inilah yang membuat kita bisa melihat kehidupan dengan cara yang lebih sehat. Satu core yang kita punya juga, ini core yang pertama, adalah satu passion, satu hasrat untuk mengenal, mengasihi, dan menjadi seperti Kristus. Nah, ini bisa terjadi kalau Tuhan sendiri yang memampukan kita. Kemudian yang berikutnya, slide yang berikutnya. Ini tentang melakukan pekerjaan baik. Nah, teman-teman, tiap kita sudah punya porsi yang Tuhan sudah atur dan menempatkan kita. Ada yang sedang bekerja, ada yang menjadi mahasiswa, ada yang menjadi siswa. Silahkan lakukan pekerjaan-pekerjaan baik itu gitu. Nah, Kristus itu sudah menempatkan dia gitu, menempatkan kita gitu di berbagai-bagai tempat supaya dia terlihat. Kitalah etalase yang menyatakan inilah hidup di dalam Kristus gitu. Kehadiran kita adalah kehadiran Kristus gitu. Dulu waktu saya masih muda, sekarang masih lah, itu sempat berpikir, kenapa ya Tuhan Yesus mati ya, dan kemudian meninggalkan kita? Bukankah lebih baik kalau Kristus terus bersama-sama dengan kita? Tetapi firman Tuhan jelas, adalah lebih baik aku meninggalkan dirimu gitu, meninggalkan kita gitu, karena rohnya akan datang gitu. Jadi Roh Kudus akan turun dan menolong kita, dan Roh Kristus sendiri akan ada di dalam roh kita gitu. Nah, sebenarnya waktu Paulus memakai berbagai kata bahwa Kristus di dalam kita, itu ada di 2 Korintus, di Galatia, dan di berbagai tempat, itu sebenarnya itu bukan sebuah kata-kata yang figuratif, bukan sebuah kata-kata yang puitis, tetapi satu perkataan yang sangat literal bahwa Kristus itu sudah bertahta di dalam hati kita, diam di dalam kita, dan sebenarnya menggerakkan keseluruhan hidup kita. Jadi ada satu kuasa yang mengendalikan kita, mengatur hidup kita, sehingga kemanapun kita pergi, kita sedang melakukan pekerjaan baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini kelihatan ya, saya ada di antara para mahasiswa saya. Saya hadir melakukan hal yang baik, mengajar, mementor mereka, mendorong mereka dalam hal yang baik, dan di dalam beberapa kesempatan kami terkoneksi dan membicarakan hal-hal yang sangat mendalam dan serius, dan disitulah mereka bisa melihat gitu ya, dan merasakan. Ada kuasa yang memampukan kita. Oke, mungkin sisa 2 slide terakhir kita yang berikutnya. Ada berita baik dan berita buruk, teman-teman. Saya harus bilang bahwa kita nggak akan mampu melakukan semua yang ada di atas tadi. Kita pada dasarnya adalah individu yang egois, gitu ya. Siapa sih yang mau jadi hamba atau menghambakan diri atau mengosongkan diri? Mungkin pendidikan kita selalu mendorong kita untuk menjadi yang terdepan, menjadi orang yang dilayani ya. Tetapi Kristus bukan demikian. Kita cenderung akan bermegah dengan apa yang kita miliki, dengan kemampuan kita, dengan pencapaian kita. Kita seringkali lupa bahwa semua hal yang baik, semua hal yang kita terima adalah anugerah. Semua datangnya dari Tuhan, bukan dari kita. Sebenarnya kita adalah orang-orang yang tidak berdaya. Sebenarnya kita adalah orang-orang yang tidak mampu melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang ada di atas tadi. Tetapi kita bukanlah orang yang helpless, gitu ya. Berita baiknya adalah Kristus yang ada di dalam kita lah yang memampukan kita melakukan itu. Teman-teman nggak bisa. Teman-teman nggak bisa. Aku nggak bisa gitu. Menghidupi
tadi yang udah kita diskusiin tentang kerendahan hati, tentang melayani dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita pikirkan ulang hidup kita itu sedang tidak berperilaku seperti Tuhan Yesus. Enggak, gitu. Sebenarnya yang Paulus pikirkan adalah hidup di mana Kristus itu betul-betul bertahta di dalam hati kita dan menggerakkan seluruh hidup kita. Rasakanlah bahwa dia benar-benar mengatur bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berbicara, dan ini merupakan sebuah proses di mana kita perlu terus bergantung kepada dia. Aku banyak gagalnya. Masih perlu Kristus terus menerus sabar di dalam hidupku untuk menghidupi bahwa Kristus, hidup adalah Kristus itu sendiri gitu ya. Ada lagi nggak ya? Itu ayat yang terakhir. Ini kami sebenarnya nggak janjian sama Bu Jerry, tapi tampaknya kita ada di penutup yang sama di slide yang berikutnya. Ini saya mengambil dari satu terjemahan yang lainnya, dari The Passion kalau nggak salah. And I find that the strength of Christ's explosive power infuses me to conquer every difficulty. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ada satu kuasa gitu. Itu bukan kuasanya orang tua kita, bukan kuasanya kemampuan kita mengontrol self-regulation. Kalau orang psikologi tahu ya, self-regulation. Kemampuan untuk mengontrol diri kita gitu ya. Enggak gitu. Ini benar-benar kuasa yang Kristus berikan kepada kita. Sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang Ia inginkan. Dalam hal ini Paulus membayangkan ketika dia ada di dalam penjara gitu ya. Itu yang bisa saya bagikan teman-teman. Senang kalau kita bisa berinteraksi lagi. Kalau ada beberapa pikiran baik dan pertanyaan, feel free untuk kita diskusi lebih lanjut sehingga kita bisa memperdalam ini lebih jauh lagi. Thank you, Teda. Thank you teman-teman yang sudah mendengar. Makasih banyak, Bang Ivan.